Bayangkan, sebuah tempat di mana keunikanmu dikikis, rasa ingin tahumu dipasung, dan jam biologismu diatur oleh bunyi bel besi. Kita menyebutnya sekolah. Orang tua kita menyebutnya masa depan. Tapi bagi sistem ekonomi, ini adalah jalur perakitan assembly line. Pernahkah kalian bertanya, kenapa sekolah dimulai jam 7 pagi? Kenapa kita harus meminta izin hanya untuk sekadar kencing? Kenapa ada seragam yang menghilangkan identitas kelas sosial, namun sekaligus menyeragamkan isi kepala? Jawabannya, bukan karena disiplin. Jawabannya adalah habituation, pembiasaan. Sistem ini tidak dirancang untuk mencetak pemikir bebas. Sistem ini dirancang di era revolusi industri untuk memastikan kalian terbiasa duduk diam selama 8 jam sehari, melakukan tugas repetitif yang membosankan, dan patuh pada otoritas tanpa banyak tanya. Selamat datang di babak pertama kehidupanmu, di mana kamu bukan lagi subjek yang belajar, tapi objek yang sedang diproduksi. Mari kita buka lembaran sejarah yang mulai berdebu. Para pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, sejarir mereka adalah kutu buku yang radikal. Mereka merumuskan visi pendidikan Indonesia dengan satu kalimat sakral: mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatikan, kata-katanya mencerdaskan, bukan sekadar menyekolahkan, bukan sekadar memberi keterampilan teknis untuk mengelas besi atau menginput data di Excel. Mencerdaskan berarti membentuk manusia yang berdaulat secara intelektual, yang tahu hack-hacknya, yang paham sejarahnya, dan yang mampu berdiri tegak di hadapan eksploitasi. Namun, di tengah jalan, visi itu dibajak. Masuklah logika kapitalisme global yang dibawa oleh lembaga-lembaga, donor internasional, dan teknokrat pro-pasar. Mereka membawa kamus baru, kata mencerdaskan diganti dengan kata efisiensi, kata bangsa diganti dengan kata market. Sekarang, pendidikan kita tidak lagi bertanya, bagaimana agar anak ini menjadi manusia yang bijaksana? Pendidikan kita sekarang bertanya, bagaimana agar anak ini laku dijual ke industri? Ini adalah pengkhianatan terbesar. Kita telah mengubah sekolah dari laboratorium peradaban menjadi vendor penyedia buruh murah. Kita tidak lagi mencetak warga negara citizens, kita hanya mencetak tenaga kerja labor. Bedanya, warga negara punya hak untuk menggugat sistem, sementara tenaga kerja hanya punya hak untuk mematuhi esok. Kalian pasti sering mendengar istilah keren, link and match, katanya, supaya kurikulum nyambung dengan kebutuhan industri. Terdengar logis, ya, praktis ya? Tapi mari kita lihat sisi gelapnya yang jarang dibahas di seminar-seminar pendidikan. Ketika pendidikan didikte oleh pasar, maka ilmu pengetahuan kehilangan otonominya. Jurusan-jurusan yang dianggap tidak menghasilkan cuan mulai dipinggirkan. Sastra, filsafat, sejarah, sosiologi murni, semuanya dianggap sampah karena tidak bisa langsung diuangkan oleh korporasi. Padahal, ilmu-ilmu itulah yang mengajarkan kita untuk kritis. Tanpa sosiologi, kita tidak tahu kita sedang dieksploitasi. Tanpa sejarah, kita lupa bahwa nenek moyang kita melawan penindasan. Tanpa filsafat, kita tidak tahu cara mempertanyakan, kenapa hidup saya cuma untuk mengejar K panjang I perusahaan orang lain? Dengan jargon link and match, negara sebenarnya sedang melakukan cuci tangan massal. Negara menyerahkan leher generasi muda ke tangan pemilik modal. Kurikulum kita diubah menjadi katalog pesanan industri. Mahasiswa dipaksa menjadi onderdil yang spesifik. Jika industri butuh operator drone, sekolah cetak operator drone. Begitu teknologi berubah, dan drone tak lagi dipakai. Manusia-manusia ini menjadi sampah industri yang tak punya basis keilmuan untuk beradaptasi secara fundamental. Mereka hanya tahu cara menekan tombol, tapi tidak tahu cara menciptakan mesinnya. Jika kalian menunggu pemerintah atau korporasi untuk memperbaiki sistem pendidikan, kalian sedang menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kapitalisme tidak akan memperbaiki sistem yang justru memberikan mereka keuntungan besar. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus membakar sekolah? Tentu tidak. Solusinya jauh lebih berbahaya bagi sistem. Kita harus berhenti menjadi budak kurikulum dan mulai menjadi tuan bagi pikiran kita sendiri. Inilah saatnya melakukan dekolonisasi mental melalui solusi radikal. One Day Schooling Society, belajar tanpa perlu disekolahkan. Solusi pertama adalah memutus ketergantungan mental pada ijazah. Kita harus mengadopsi pemikiran Ivan Illich Deschooling Society. Pendidikan adalah apa yang kamu dapatkan. Sekolah adalah apa yang kamu bayar. Kita harus mulai membangun jaringan belajar mandiri.
Jika kampusmu hanya mengajarkan cara jadi buruh, carilah ilmu di perpustakaan rakyat, di kolektif-kolektif seni, atau di forum-forum diskusi independen. Kita harus menghidupkan kembali tradisi sinau bareng, di mana ilmu pengetahuan dibagikan secara gratis, bukan dijual di balik tembok UKT yang mahal. 2. Literasi kritis. Membaca dunia, bukan sekadar membaca buku. Kita harus menuntut pedagogi kritis ala Paulo Freire. Pendidikan bukan bank, di mana guru menabung informasi ke kepala siswa yang kosong. Pendidikan adalah dialog. Solusi radikalnya adalah politisasi ruang kelas. Jangan takut bicara politik di sekolah. Politik bukan soal partai, tapi soal siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Siswa dan mahasiswa harus mulai mempertanyakan, kenapa materi ini diajarkan? Siapa yang diuntungkan dari keterampilan ini? Kenapa sejarah ini disembunyikan? Ketika seorang siswa mulai bertanya, kenapa? Disitulah rantai pabrik buruh mulai retak. 3. Membangun Universitas Rakyat People's University. Kita butuh alternatif nyata. Kita butuh ruang-ruang belajar yang dibiayai secara komunal, dikelola secara demokratis, dan kurikulumnya dirancang untuk memecahkan masalah rakyat, bukan masalah perusahaan. Bayangkan jika organisasi buruh, petani, dan mahasiswa bersatu membangun pusat risetnya sendiri. Riset untuk menciptakan alat pertanian yang murah, bukan untuk mematenkan benih milik korporasi. Riset untuk membangun teknologi hijau yang bisa dikelola desa, bukan untuk mengeksploitasi tambang. Inilah yang disebut pendidikan sebagai alat perlawanan. 4. Boykot narasi siap kerja. Hancurkan diksi siap kerja. Mulailah menggunakan diksi siap hidup atau siap berjuang. Jika sebuah institusi pendidikan hanya menjanjikanmu cepat dapat kerja, ketahuilah bahwa mereka sebenarnya sedang menjualmu ke pelelangan tenaga kerja. Lawanlah dengan memperluas spektrum keilmuanmu. Jadilah insinyur yang mengerti puisi. Jadilah ahli IT yang paham teori kelas. Jadilah perawat yang mengerti ekonomi politik. Manusia yang multidimensi adalah mimpi buruk bagi kapitalisme, karena mereka sulit dikotek-katakan dan mustahil untuk dikontrol sepenuhnya. Dahulu, Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tanyakan pada dirimu hari ini, apakah sekolahmu sudah mempertajam kecerdasanmu, atau malah menumpulkan daya kritismu? Apakah ia memperkukuh kemauanmu, atau malah mematahkan semangatmu dengan beban utang pendidikan? Apakah ia memperhalus perasaanmu, atau malah membuatmu menjadi robot yang dingin dan kompetitif? Jika jawabannya mengecewakan, maka berhentilah menunggu instruksi. Didik dirimu sendiri. Organisir barisanmu, dan rebut kembali masa depanmu. Video ini hanyalah sebuah pemantik. Apinya ada di tangan kalian.